Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala ma ba'du. Dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni mencari ilmu, dan kita bergabung dalam kelas model pembelajaran, media pembelajaran PAI. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang permainan edukatif ya, dalam pembelajaran PAI. Permainan edukatif dalam pembelajaran PAI. Nah, sebelumnya kita melihat kelas kita dulu. Kita masuk dan kita melihat kelas kita. Sekalian pada hari ini ya, kelas kita ini sudah masuk pada pertemuan ke-8 dan kita akan membahas tentang peran permainan edukatif jadi pertemuan ke-9. Nah, nanti akan tayang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan untuk kehadiran dan materi. Nah, kehadiran nanti jangan lupa untuk mengisi kehadiran, dan juga ada beberapa materi yang saya sertakan materinya di sini ya, silakan nanti dipelajari. Dan kedua juga ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Yang pertama soal pertama dan kedua, dan nanti silahkan saudara untuk bisa menjawab ya pertanyaan ini di sini saja, di kelas ini saja. Jadi nanti saya akan menjadwalkan pertemuan ini, yaitu apa soal ini akan nanti tayang sekitar jam 17 ya. 17.00. Silakan teman-teman untuk menjawab, dan saya akan batasi waktunya paling tidak sampai dengan tanggal 1 ya, depan jamnya menyesuaikan ini. Jadi nanti silahkan dijawab rekan-rekan ini. Kalau sudah selesai berarti nanti tidak bisa jawab ya. Nah, kemudian permainan edukatif dalam pembelajaran PAI ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Kenapa sangat diperlukan? Karena paling tidak proses pembelajaran itu memberikan pengalaman kepada peserta didik, dan pengalaman itu akan sangat berarti manakala melibatkan emosi peserta didik, dan pengalaman itu akan sangat bermakna manakala diberikan dalam kondisi sehat ya, dalam pengertian sehat jasmani dan rohani, dan termasuk juga kondisi peserta didik itu dalam keadaan baik. Nah, sehingga mampu untuk menerima informasi dengan baik. Mampu dengan baik itu berarti kita mampu mengkondisikan peserta didik itu dengan baik. Ya, dia tidak terlalu kenyang, tidak terlalu lapar juga, akan berpengaruh dalam proses pembelajaran. Apalagi juga emosi mungkin tidak bisa, bahkan kemungkinan ya, tidak bisa menerima pembelajaran dalam kondisi marah gitu ya, atau dalam kondisi terlalu mengantuk dan seterusnya. Dan maka kemudian permainan edukatif ini memiliki peran bagaimana menyemangati peserta didik dalam kondisi siap
dalam kondisi baik, ya, sehingga peserta didik itu mampu menerima proses pembelajaran dengan baik. Dan permainan edukatif ini harus dilakukan dalam kondisi yang baik, dan kemudian juga karena ini terkait dengan materi PAI, maka media permainan edukatif yang digunakan itu juga harus memiliki kriteria-kriteria pendidikan agama Islam. Ya, artinya yang pertama tidak menyalahi tauhid yang terutama, yang kedua tidak melanggar etika percampuran misalkan antara laki-laki dan perempuan, kemudian juga tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, dan juga dilakukan dalam kondisi tempat yang baik, tidak juga mempengaruhi atau menggunakan sesuatu yang berlebihan, ya, misalkan apalagi misalkan membuka aurat dan segala macamnya, itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian dalam proses permainan pembelajaran PAI ini kita bisa melihat dari fakta. Yang pertama, dalam sebuah riset didapatkan bahwa guru PAI memiliki kriteria masih kurang dalam pengembangan teknologi. Nah, karena memang memiliki kekurangan dalam pengembangan teknologi, maka ini menjadi kekhawatiran dalam proses pembelajaran. Karenanya sampai saat ini masih sangat dibutuhkan bagaimana guru PAI itu melakukan sebuah inovasi, sebuah pembaruan, ya, dalam proses pendidikan, sehingga bahasanya melek teknologi dan mampu memberikan pengaruh dengan teknologi itu dalam proses pembelajaran peserta didik. Maka pada saat ini sudah waktunya guru-guru PAI itu melakukan proses pembelajaran menggunakan media-media dengan dekat, sesuatu yang dekat dengan peserta didik. Ya, dia bisa menggunakan akun-akun atau media-media sosial, namun sekali lagi menjadi catatan, akun atau media sosial itu adalah digunakan untuk tujuan pendidikan itu sendiri. Ya, jadi bukan menyimpang dalam tujuan pendidikan. Dan saya pikir kalau seandainya semua guru mampu memberikan kontribusi positif dalam proses penggunaan teknologi secara baik, maka bisa saja proses pembelajaran ini menjadi lebih baik. Karena proses-proses penyimpangan yang terjadi juga bersumber dari media-media sosial, dari informasi-informasi yang diakses, dan informasi itu tidak baik, ya, artinya melanggar aturan, melanggar norma, sehingga terjadi peniruan oleh peserta didik, dan kemudian peserta didik melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, kemudian juga pembelajaran PAI ini memerlukan proses interaktif, ya, metode interaktif yang sudah kita pelajari. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman. Permainan edukatif ini bisa dijadikan sarana untuk mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak, ya, kepada peserta didik sesuai dengan tingkatannya. Ya, ada mulai dari prasekolah, sekolah, ya, mulai dari SD, SMP, SMA, MI, MTS, atau MA. Nah, maka seorang guru ini harus benar-benar juga mampu memperhatikan kondisi sosial, psikologis anak. Anak-anak sekarang itu sudah bermain dengan game, ya, out juga terutama. Nah, karena itu seorang guru bagaimana bisa menciptakan permainan edukatif, ini penting bagi kita. Ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga proses-proses pembelajaran ini atau permainan pun mampu mengantarkan pada sesuatu yang positif. Nah, kemudian
tujuan pembelajaran menggunakan permainan edukatif itu salah satunya adalah untuk memperkuat pemahaman tentang ajaran agama Islam. Jadi tujuan pembelajaran edukatif dengan menggunakan permainan edukatif bertujuan untuk menunjang tujuan dari pembelajaran. Karena bertujuan untuk itu, maka seorang pendidik mau tidak mau ketika mengajar harus betul-betul memahami perangkat-perangkat pembelajaran. Perangkat-perangkat pembelajaran itu, ya kalau saat ini mulai dari silabus, RVP, program tahunan, program semester, dan lain-lainnya, termasuk juga indikator-indikator apa yang harus dikuasai oleh peserta didik itu harus menjadi bagian yang tidak terpisah dalam proses pembelajaran. Jadi seorang pendidik atau guru harus mampu mempelajari atau memahami instruksi-instruksi terkait dengan kurikulum. Nah, ketika sudah memahami itu, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana materi yang disampaikan itu dapat disampaikan kepada peserta didik dengan sesuatu yang renyah gitu ya bahasanya. Renyah itu artinya mudah diterima tanpa merendahkan peserta didik yang tidak mampu dan juga dijadikan sebagai bahan untuk proses pembelajaran kepada peserta didik secara klasikal maupun individual. Nah, kemudian selanjutnya juga tujuan pembelajaran permainan edukatif ini salah satunya juga adalah mendorong kreativitas konsep-konsep agama. Jadi melalui berbagai permainan anak dapat mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang unik. Nah, jadi kalau menggunakan media audio visual itu kan lebih banyak yang didengar dan juga bersamaan dengan hal itu banyak yang dilihat. Maka kemudian proses daya serap terhadap informasi yang disampaikan itu menjadi lebih baik daripada dia menggunakan satu audio saja misalkan atau visual saja. Dan kemudian media permainan edukatif ini memberikan dorongan, stimulus ya kepada anak untuk dapat mengekspresikan apa yang mereka pahami dan mengambil manfaat dari proses-proses permainan yang dilakukan. Karena itu seorang pendidik terutama PAI harus mampu kreatif dalam mengembangkan model-model permainan yang dimaksud ya. Mungkin teman-teman semua sering di kegiatan-kegiatan yang misalkan kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam bidang pendidikan ya, ataupun mungkin pelatihan-pelatihan tertentu ketika proses pembelajaran, maka proses pembelajaran yang di awal yang dilakukan adalah bagaimana mengarahkan peserta didik itu siap menerima materi pelajaran. Dan kemudian di awal-awal itu dilakukan ice breaking, di awal-awal itu dilakukan sesuatu yang menarik ya. Jadi sesuatu yang menarik itu tidak diawali dengan tugas. Mengerjakan siapa yang belum. Nah itu mungkin di satu sisi juga ada manfaatnya, tapi di satu sisi lebih menekankan pada sanksi ya. Karenanya di awal-awal itu bagaimana proses pembelajaran yang modern itu membuat kelas itu menarik ya, renyah, pusat perhatian siswa pada pembelajaran itu fokus. Nah, karena itu perlu permainan-permainan edukatif yang bisa dilakukan baik